ibu bapak Nabi itu statusnya ahlul fatrah. Ibu bapak Nabi itu ahlul fatrah, orang yang hidup di masa kekosongan Nabi. 600 tahun kosong nggak ada Nabi. Dan bapak ibu Nabi hidup di masa kekosongan itu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahwa ibu bapak Nabi itu ahli surga. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke pembahasan hukum syar'i. Jadi hukum syar'i ini sedikit dibahas di kitab ini supaya kita bisa bedakan antara hukum syar'i, hukum akli dan hukum adi. Dia beda, tidak sama. Nah, hukum syar'i ini apa? Jadi intinya hukum syar'i ini hukum yang kaitan tentang amalan-amalan ibadah keseharian kita dan kaitan tentang ibadah-ibadah yang zahir yang kita buat. Itu namanya hukum syar'i. Hukum taklifi, hukum yang mengikat setiap individu umat Islam. Nah, siapapun yang sudah Islam, yang sudah balik, maka dia terikat dengan semua hukum-hukum Islam yang ada. Di sini disebutkan hukum Islam itu ada berapa? Ada 5. Kalau di kitab ini ditambah 1 ada 6. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Jadi sebelum kita bahas itu, terlebih dahulu kita bahas yang namanya taklif atau mukallaf. Jadi setiap orang Islam yang sudah mukallaf itu apa mukallaf itu? Ada yang tahu? Orang yang sudah terkena kewajiban untuk mengamalkan seluruh syariat-syariat Islam dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan dalam Islam. Itu namanya taklif, hukum taklifi. Terikat dia dengan syariat Islam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, yang wajib maka wajib dikerjakan. Ditinggalkan berdosa dia. Apa yang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan jangan dikerjakan. Kalau dikerjakan berdosa dia. Nah, itulah namanya taklif, atau disebut pelakunya dengan sebutan mukallaf. Jadi syaratnya mukallaf yang sering kita dengar itu apa? Kapan orang itu disebut mukallaf? Mukallaf. Kalau biasanya kalau sudah balik. Ya, sebenarnya syaratnya bukan balik saja. 4 syaratnya seseorang itu bisa dikenakan haddut taklif, terikat dan hukum syariat. Tidak cukup balik, masih ada 3 syaratnya. Ini sebelum kita bahas nanti ini, kita bahas dulu apa itu taklif. Siapa saja yang terkena hukum taklif itu, apa syaratnya orang itu disebut mukallaf. Yang pertama kata para ulama, dia minimal sudah tamyiz. Ini yang pertama. Tamyiz ini apa? Ngerti naran biar sak buruk, biar sak baik, biar sak kotor, biar sak bersih, be kiri, be kanan. Itu namanya tamyiz. Kalau umuran anaknya itu antara kisaran umur 6 tahun atau 7 tahun baru dikatakan tamyiz. Ke 6 tahun atau 7 tahun baru dikatakan tamyiz. Minimal 7 tahun.
Kalau anak itu sudah umur 7 tahun, maka bisa dikatakan tamyiz. Tamyiz ini ngertilah, bisa kena, bisa ande kena, bisa bahaya, bisa ande bahaya. Itu namanya tamyiz. Kisaran umurnya 7 tahun. Kemudian baru yang kedua. Yang kedua baligh. Baligh ini kalau kisaran umurnya, kalau laki-laki umur 15 tahun. Kalau kita lihat dari fisiknya, ya minimal dia pernah yang namanya keluar mani atau mimpi, itu baru dikatakan balik. Jadi kalau laki-laki bisa dikatakan balik, itu dua syaratnya. Pertama, imma dia sudah umur 15 tahun, keluar nggak keluar air maninya, dia katakan balik. Tapi walaupun dia belum berumur 15 tahun, tapi kalau sudah mimpi keluar air maninya, mimpi basah, kalau basah itu berarti sudah dikatakan balik. Bagi perempuan, kalau perempuan umur minimalnya 9 tahun. Kalau perempuan ibu-ibu anaknya sudah 9 tahun, itu sudah wajib mengerjakan sholat. Tapi kalau lihat dari fisiknya, pernah keluar darah haid. Kalau pernah keluar darah haid, maka disebut balik. Maka kalau ada anak kita ini beramal kebaikan, sholat, mungkin puasa, tapi keadaannya belum balik, maka itu nanti pahala kebaikan yang dibuat anak itu kembali ke orang tuanya. Maka kita diperintahkan oleh Nabi itu mur auladakum bis sholat, perintahkan anakmu itu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya 7 tahun. Diperintahkan kita supaya nanti ketika balik terbiasa. Wadribu, dan pukul dia idza balagha asyra sinin, kalau sudah berumur 10 tahun. Pukul dia, tapi dengan pukulan yang pelan itu untuk mengingatkan, membiasakan dia. Kenapa? Kalau dia buat kebaikan nanti pahalanya kembali ke orang tua. Begitu juga yang cewek, anak-anak kita yang perempuan juga begitu. Tetapi kalau dia buat keburukan, misal ada anak kita ini buat keburukan, dia maling atau dia melakukan hal-hal yang buruk, itu tidak ada kembali kemana-mana dosanya, tidak kembali ke dia, tidak kembali ke orang tuanya, gugur. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, nah itu kembali ke masing-masing sudah. Tidak ada kembali ke orang tua. Dia buat kebaikan anak itu yang sudah balik, entah laki-laki perempuan, kebaikannya kembali pahalanya ke dia. Dia buat dosa, dosanya kembali ke dia. Tetapi sebagai orang tua tetap punya kewajiban untuk mengingatkan kalau memang dia lalai. Jangan katakan wah beli wah tahu urus diri. Terus tahu anak di ngebang terkumandangkan deman diurus kadang sampai itu jelu ada ante tetap temu dosa masih harus teringatan dakan wah balik. Makanya kalau kita seorang laki-laki punya anak laki-laki, kewajiban kita terhadap anak laki-laki itu sampai mati dia. Tapi kalau perempuan, kalau dia sudah menikah berarti tanggung jawab suaminya. Kalau laki-laki itu tanggung jawab ayah ibunya sampai kapan? Sampai mati. Tetap kita punya tanggung jawab. Tapi kalau sudah perempuan, dia menikah, maka posisi anak tersebut perempuan untuk pendidikan dan sebagainya sudah diambil alih oleh suaminya. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga syaratnya bulughud dakwah, sampainya kabar mengenai agama, sampainya dakwah kepada dia. Walaupun dia sudah tamyiz, sudah balik, tapi tidak ada kabarkan dia akan agama ini, tak pernah sampai kabar agama kepada dia, maka dia tidak kena. Walaupun seumpama dia kafir, mati dalam keadaan kafir, dia tidak terkena namanya hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang sampaikan agama kepada dia. Kalau nggak ada yang sampaikan dan dia betul tidak tahu apa-apa, terus mati dalam keadaan seperti itu, tidak dia ahli neraka. Insya Allah ahli surga. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum sebelum kami kirim kepada mereka rasulah, utusan. Jadi kalau ada orang mati
dalam keadaan tidak mengenal Allah, tidak tahu agama, tidak mengenal Allah, dan tidak pernah ada orang yang datang sampaikan kepada dia agama, dan dia pun tidak tahu, maka orang seperti ini mati ahli surga insyaallah, karena nggak ada yang ingatkan dia. Nah, kalau bahasa para ulama disebut ahlul fatrah, orang yang hidup di masa kekosongan, tidak ada yang ingatkan dia tentang agama. Seperti firman Allah tadi itu, kami tidak akan menyiksa, menghukum satu kaum sebelum kami kirim utusan. Kok kami kirim utusan, beri peringatan, kok dia nggak mau, baru kami akan siksa. Kalau nggak pernah kami kirim, nggak akan kami siksa. Makanya ibu bapak Nabi itu statusnya ahlul fatrah. Ibu bapak Nabi itu ahlul fatrah, orang yang hidup di masa kekosongan Nabi. Bapak Nabi meninggal, Rasulullah masih berumur 2 bulan di dalam perut. Nabi Muhammad umur 2 bulan di dalam perut, masih berbentuk daging, itu bapak beliau meninggal, Said Abdullah. Kemudian ibu beliau meninggal ketika Nabi umur 6 tahun meninggal. Terus Nabi diangkat jadi Nabi tahun berapa tahun umurnya? 40 tahun, berarti kosong. Maka jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 6 abad jaraknya. Kosongnya Nabi antara Nabi Isa, Nabi Muhammad kan itu kosong, itu tidak ada Nabi selama 6 abad. 6 abad itu berapa? 600 tahun kosong, nggak ada Nabi. Dan bapak ibu Nabi hidup di masa kekosongan itu. Walaupun Nabi Muhammad ada ketika ibunya masih hidup, tapi belum diangkat jadi Nabi. Maka para ulama sepakat bahwa ibu bapak Nabi itu disebut ahlul fatrah, orang yang hidup di masa kekosongan Nabi. Dan Allah telah berfirman, kami Allah tidak akan pernah menyiksa satu kaum sebelum kami kirim utusan kepada mereka. Tapi kalau sudah kami kirim utusan kok mereka tetap tidak mau beriman, nah itu yang layak disiksa. Nah ini enggak ada yang beritahukan agama ke mereka itu. Maka kita ahli sunnah wal jamaah beriktikad bahwa ibu bapak Nabi itu ahli surga. Paham ya? Nah kemudian yang keempat yaitu salamatul hawashi, selamat panca inderanya, terutama akalnya. Jadi orang kalau akalnya rusak, terus dia tidak sholat, tidak puasa, tidak mengerjakan syariat, nggak akan dihukum oleh Allah, karena alat yang dia gunakan untuk mencerna hukum-hukum syariat itu rusak. Maka akal inilah modal kita untuk bisa memahami hukum-hukum syariat, memahami segala-gala yang ada dengan akal kita. Kok itu rusak, maka tidak kena taklif kita, tidak kena hukuman kalau kita tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka kalau kita mau, aku tidak kembali sembahyang, lagu kembali ke tamu surga, tidak kembali zakat, puasa, lagu bertemu syarat gila. Nah, karena orang gila itu nggak kena hukum dia. Orang itu gila nggak akan kena hukum syariat dia. Dalam fikih itu disebutkan orang itu wajib sholat, apapun keadaannya, separah pun sakitnya tetap wajib sholat, nggak bisa duduk nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa baring dengan isyarat. Madama akluhu sabitan, selagi akalnya masih normal, sakit apapun kita wajib sholat. Dek tebu nganjang tokol, dek tebu tokol berbaring, dek tebu berbaring isyarat. Terus sholat, apalagi yang lain, yang induk amal aja sholat, apalagi yang lain. Mada dengan syarat selagi akalnya normal. Ini ada orang fisiknya kuat, matanya kuat, lisannya kuat, tapi akalnya soak, error. Tidak ada kewajiban dia mengerjakan sholat, karena alat untuk mencerna, untuk berpikir, untuk merenung, akal itu rusak. Maka walaupun dia tidak mengerjakan syariat, tidak kena hukum. Maka itulah akal diletakkan paling bagus penjagaannya oleh Allah, karena modal kita untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah syarat orang disebut mukallaf. Pertama harus dia tamyiz, harus dia baligh, harus sudah sampai dakwah agama kepada dia, dan minimal akalnya selamat. Kalau 4 ini ada, baru dia dikatakan mukallaf, baru dia terikat dengan syariat ini, syariat yang 5 ini.
Maka apapun yang kita buat sebagai orang mukallaf ini, orang mukmin yang mukallaf yang sudah balik, yang disebutkan 5 syarat pasarnya tadi itu, terikat kita dengan setiap hukum syariat ini. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, terikat dia. Antara kena dia wajib, bisa kena sunnah, bisa kena haram, bisa kena ma'ruf, bisa kena mubah. Contohnya gimana? Tokol, ini kan itu tokol nih. Itu tokol nih. Nah tokol tadi apa hukumnya? Tokol kita ini majelisnya apa hukumnya? Sunnah. Aku lama tokol ya kajian fardu ain, ilmu yang kita kaji itu seperti fikih, akidah, tasawuf misalnya, itu ilmu-ilmu fardu ain itu hukumnya wajib. Itu tokol itu. Nah cara dengan tokol ini sedilangan nih, pas dengan mutama nih, tengah langan nih tokol. Bagaimana hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Nah sekarang ada orang duduk di tempat kemaksiatan di sana, di tempat orang dugem dia duduk di sana, jadi security di sana. Bagaimana hukum duduknya? Haram. Nah, sekarang ada orang duduk sama istrinya lagi ngobrol-ngobrol, sama temannya bertamu ngobrol-ngobrol. Apa hukum duduknya? Mubah. Jadi sama-sama duduk tapi bisa jadi beda hukum. Apapun keadaan kita itu tidak akan lepas terikat dari 4 perkara ini. Duduk kita ini sama-sama duduk, bisa dari duduk kita ini haram, bisa duduk kita jadi sunnah, bisa duduk kita ini jadi apa? Jadi makruh, bisa duduk kita jadi wajib, bergantung. Termasuk juga kita makan, bisa makruh, bisa jadi mubah. Kapan makan jadi wajib? Tadkila sudah buka puasa, jadi puasa ngebang, lagu dia main mangan haram, hukumnya harus dah ngelor no, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kemudian sekarang sini disuguhkan makanan-makanan yang secara syariat haram, misalnya ada daging babi dan apa, maka hukumnya makan itu apa? Haram. Sekarang kita sudah makan berjamaah bareng-bareng, sama-sama makan, hukumnya jadi sunnah. Ada sudah makan perkara-perkara yang bau busuk yang dilarang oleh agama, kalau kita mau masuk masjid untuk makan itu, sama-sama makan, bisa jadi makruh. Jadi apapun perbuatan yang kita buat sebagai seorang mukallaf, kita akan terikat dengan 5 jenis hukum ini. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Kita keluar sekarang ini dari rumah kita. Ini keluar kita ini dari rumah ini bisa macam-macam hukumnya. Kalau keluar kita untuk maksiat, perjalanan kita jadi maksiat. Kalau keluar kita untuk menuntut ilmu, perjalanan kita jadi sunnah. Kalau keluar kita ini untuk sekedar lalu silaturahim atau lalu bekerja untuk batur, jadi mubah. Kalau perjalanannya mungkin untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, untuk lali-lali, jadi makruh. Jadi apapun setiap sebagai seorang mukmin yang mukallaf, kita terus akan terikat dengan 5 hukum syariatnya. Apapun yang kita kerjakan, tinduk, daka-daka tertinduk, tinduk ini pun bisa bermacam-macam hukumnya. Bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Contohnya gimana? Mas, dengan ngaji dia sudah tidur, itu hukumnya makruh. Tinduk bukan tempatnya, ngaji terus ngantuk, hukumnya makruh, kurang disenangi. Ngaji itu harus dengarkan supaya nggak salah paham. Kalau salah paham nanti bahaya. Ada tidur itu disunnahkan. Kapan? Kailulah itu disunahkan. Tidur selepas sholat tahajud, tidur sebentar sebelum subuh, itu sunnah. Ada tidur yang mubah, ya inilah mubah ini, nanti habis sisi tenggelor, habis itu tertidur, itu mubah hukumnya. Ada tidur yang diharamkan. Apa itu tidur yang diharamkan? Apa? Apa contohnya? Tidur sita haraman. Tidur dari langan nih, ganggu jalan, bertelanggar, berharam, hukumnya menyakiti orang itu. Sama-sama tidur tapi beda hukum. Intinya apapun yang kita buat, tetap kita terikat dengan ke-5 hukum syariat ini. Tidak bisa lepas kita. Sampai kapan? Sampai mati. Paham ya?
Ya, di sini disebutkan ada 5, ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan dapat dosa. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Itu wajib itu. Kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau enggak kita kerjakan hukumnya berdosa. Dan harus juga kita bisa bedakan antara wajib hukum syar'i dan wajib hukum akli itu beda. Kalau kemarin wajib hukum akli itu apa? Yaitu ma yatasawwarul aqlu adamu. Kalau di hukum akli kemarin ada wajib juga kan, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Nah di hukum syar'i juga ada wajibnya juga, sama-sama wajib. Tapi jangan kita samakan wajib di hukum akli sama di hukum syar'i itu beda. Kemarin sudah kita bahas wajib dalam hukum syar'i itu apa? Perkara yang tidak bisa dicerna akal keberadaannya. Contohnya apa? Akal enggak terima kalau Allah itu tidak ada. Akal enggak terima kalau Tuhan itu tidak ada. Namanya hukum akli. Wajib Allah adanya Allah. Akal tidak terima kalau Tuhan itu adanya diciptakan. Nah, itulah diterima akal. Mestinya Tuhan itu adanya tanpa diciptakan. Makanya wujud sifat qidam. Ada Tuhan lagu jangan hancur, jangan binasa. Nah itu tidak diterima akal. Kalau Tuhan binasa, siapa yang akan ngatur ini nanti? Maka timbul sifat baqa, oleh itu tidak akan pernah berubah dan terus sampai selesai nanti sampai mutakallimun. Nah itu namanya wajib akli diterima, akal itu tidak narak perkara no, di narak Tuhan diterima. Wajib narak Tuhan, dan keberadaan Tuhan itu wajib dia tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa dirahilkan, tanpa pernah tidak ada. Adanya akan kekal selama-lamanya, adanya tidak serupa dengan makhluknya, adanya tidak berhajat kepada makhluknya, adanya esa. Itu namanya wajib akli. Nah beda dengan wajib dalam syar'i. Kalau wajib dalam syar'i tegawe mau pahala, ndek tegawe mau dosa. Mana sembahyang wajib 5 waktu untuk sembahyang mau pahala, ndek tegawe berdosa. Kemudian ada namanya sunnah. Sunnah itu apa dalam hukum syar'i? Tegawe mau pahala, ndek tegawe rugi, dia kena kosong. Rugi karena dalam satu sunnah itu ada kecintaan Allah. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Dalam setiap sunnah Nabi itu ada kecintaan Allah di sana, ada ridha Allah. Kondek tegawe nene, dia napa kosong bro, rugi dan belik sangat itu rugi. Apalagi sampai remehan, taruh sekedar sunnah doang. Lamun terucap no karena meremehkan bisa keluar kita dari Islam. Lamun teremehan, aro sunnah doang nih tidak wajib. Dia terlalu perlu. Nah hati-hati ngomong seperti itu. Sunnah itu enggak boleh kita remehkan. Nah sunnah ini pun dia ada 2 macam. Ada sunnah dalam fikih, ada sunnah dalam hadis. Kalau sunnah dalam fikih, dalam syariat ini, hukum syar'i ini, tegawe ya mau dapat pahala, dek tegawe rugi. Mak ngaji ini hukumnya sunnah. Lamun dah hadir mau dapat pahala. Lamun dah hadir rugi dengan panen pahala sini tidak mau apa-apa. Namun hadir di majelis ini dosa tak ampuni, kebaikan dilipat gandakan, kemudian berada dalam fisabilillah, malaikat mendoakan kita, semut-semut sampai ribuan ikan di laut mendoakan kita, malaikat mendoakan kita. Terus dek tengah haji rugi dek, rugi dana dirapen dek, naruh sekedar sunnah doang rugi. Nah kalau sunnah dalam hadis beda lagi. Kalau sunnah dalam hadis itu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Setiap yang disandarkan kepada nabi baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan nabi, itu dalam hadis namanya sunnah. Apa yang diucapkan nabi, misal kita berdoa masuk rumah. Apa doa masuk rumah? Ada yang apa? Nah, apa masuk rumah? Nah, Assalamualaikum. itu umum itu. Ya ada yang dari Nabi. Kalau enggak masuk rumah, masuk masjid, apa doa masuk masjid? Hah? Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Lisan kita mengucapkan itu namanya sunnah apa nasbi'liyah, ada namanya sunnah
Qauliyah. Nah, sunnah qauliyah namanya kita doa. Kemudian kita masuk gunakan kaki kanan kita lebih dahulu, itu namanya fi'liyah. Ada namanya sunnah fi'liyah, ada nama sunnah qauliyah. Kita masuk masjid tadi, kita ucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik, itu sunnah qauliyah, sunnah ucapan. Nabi dulu kalau masuk masjid ucapannya seperti itu. Kemudian ketika masuk kita dahulukan kaki kanan, namanya sunnah fi'liyah. Ini sudah umum, banyak kita tahu. Kemudian ada yang jarang kita ketahui, namanya sunnah takririyah. Ini yang banyak disalahpahami sehingga sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit gak dibuat Nabi bid'ah, sesat ke neraka. Berarti orang seperti ini nggak paham ada namanya istilah sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Sunnah yang bukan dibuat Nabi tapi disetujui oleh dia nak gawe isi Nabi, lagu Nabi setuju. Ini sunnah yang dibuat oleh para sahabat Nabi. Para sahabat yang buat, lalu ketika Rasulullah lihat, Rasulullah nggak marah, beliau setuju, malah beliau akui jempol. Termasuk apa? Yang bid'ah sampai sekarang masih dikerjakan. Nah, subuh saya biasa azan subuh. Pernah dengar as-salatu khairum minan naum? Itu siapa tuh? Apa Nabi yang ajarkan atau enggak? Siapa yang ajarkan? Nah, siapa yang buat? Siapa yang buat itu? Bilal. Bilal yang buat. Subuh-subuh Rasulullah dengar kok ada tambahan as-salatu khairum minan naum, dipanggil. Bilal, kenapa kau tambahkan begitu? Ya Rasulullah, supaya orang pentingkan sholat. Oh ya, enggak apa-apa sudah. Walaupun Nabi enggak buat, tapi Nabi setuju, namanya itu sunnah takririyah, termasuk sunnah yang berupa ketetapan kesetujuannya Nabi terhadap perbuatan sahabat, termasuk sunnah dia. Termasuk azan sendiri juga, Nabi nggak pernah mengajarkan azan. Yang menemukan azan siapa? Azan 5 waktu ini nggak pernah Nabi ajarkan ke sahabat. Siapa yang dapat ilham azan ini? Sahabat. Jadi awal-awal Islam itu ketika turun Nabi dari Isra dan Mi'raj, itu turun Nabi sampai diperintahkan untuk sholat, disyariatkan untuk sholat berjamaah. Maka Nabi bingung, gimana ini cara kita kumpulkan masyarakat Madinah ini untuk kumpul di masjid berjamaah. Waktu itu kan sholatnya sendiri. Maka dikumpulkan pembesar-pembesar sahabat, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat-sahabat besar dikumpulkan. Diminta musyawarah. Bagaimana ini? Ini Allah sudah syariatkan kepada kita sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Bagaimana supaya kita mengambil orang-orang supaya cepat kumpul di masjid untuk sholat bareng-bareng? Maka ada sahabat Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita pukul kelentengan? Apa namanya? Lonceng. Nah, supaya orang tahu bahwa waktu sholat berjamaah sudah hadir. Maka Nabi mikir, oh jangan. Ini kebiasaan orang Nasrani, lonceng ini jangan. Kita ini orang Islam bukan. Terus mikir lagi sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bakar api caranya? Kita sedut di pinggir masjidnya api supaya ini pemberitaan bahwa waktu sholat berjamaah mau tiba. Maka Nabi mikir, oh jangan ini kebiasaan orang Majusi yang sudah sembah api itu. Mikir. Nah Rasulullah, mungkin ini yang pas. Apa? Tiup trompet. Tiup trompet kalau sudah masuk waktu kita pasir. Nah ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Kalau Natalan itu kan tiup trompet itu. Maka sahabat bingung. Terus apa kita mau pakai ini? Maka Rasulullah katakan, ini sudah, besok lagi musyawarah. Nah sahabat itu pulang dari Masjid Nabawi itu semua mikir, apa yang kita gunakan biar pas ini untuk mengundang orang-orang bisa datang. Semua sahabat itu mikirnya begitu. Sehingga sampai rumah Umar yang pertama kali mimpi diazarkan lafaz azan. Umar diazarkan. Maka berkali-kali Umar ini mimpi, diajarkan lagi dulu sama dalam mimpi sama orang ini manusia makhluk dalam mimpinya itu. Mimpi bangun lagi, pindah tempat, mimpi lagi, sama saja mimpinya. Makanya beliau heran. Coba ini saya usulkan kepada Rasulullah, ini perkara mimpi saya ini mungkin bisa diterima. Ternyata paginya hadir mereka lagi musyawarah. Bagaimana, ada usulan untuk kita kumpulkan? Ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini. Ternyata bukan Umar toh yang mimpi, 40 sahabat mimpinya sama, diajarkan
azan. Ya udah, mana Bilal? Ya sekarang sudah untuk memanggil orang-orang ke masjid sholat berjamaah buat azan. Dari siapa azan ini? Dari siapa? Nabi atau dari sahabat? Sahabat. Kalau kita katakan harus dari Nabi itu baru dikatakan benar. Kalau nggak dari Nabi bidah, berarti azan digawe ini bidah. Bidah, ini berdosa dong nih muazin karena gawe bidah. Makanya harus kita pahami ada namanya sunnah takririyah. Sunnah tidak pernah dikerjakan Nabi, tapi Nabi setujui. Seperti tadi azan itu tidak pernah Nabi buat azan. Itu para sahabat yang punya inisiatif, dapat ilham, dapat basyarah daripada Allah, kemudian disowan kepada Nabi dan Nabi setuju. Ya sudah pakai itu sampai sekarang. Nah, maka jangan kita mudah katakan kalau enggak dibuat Nabi itu bidah, sesat, ke neraka, jangan. Kalau seperti ya kita ini muka sesat semua ini. Kita ini semua enggak ada di zaman Nabi ini. Arah sini zaman Nabi lah. Bidah bersini. Namun semua bidah. Jadi semua sesat nanti. Ini bidah HP mikrofon ini semua bidah, enggak ada zaman Nabi. Kalau kita patok enggak ada zaman itu bidah. Ya sudah, enggak usah pakai motor, beli onta di sana bawa ke sini. Kalau kemana-mana pakai onta, enggak usah pakai motor. Motor itu bidah itu, mobil itu bidah. Karena zaman Nabi enggak ada motor, enggak ada. Kalau begitu pemikiran kita, ya Allah, sempit sekali jadi agama ini, sempit. Mana ada istilah sunnah takririyah, sunnah yang tidak pernah dibuat Nabi tapi Nabi setuju. Termasuk ini bidah enggak hukumnya? Tasbih ini. Kalau secara bahasanya bidah karena Nabi enggak pernah pakai bidah. Nabi itu zikir pakai apa? Jari. Tapi kenapa para ulama mengatakan sunnah? Siapa yang pertama kali pakai tasbih? Siapa makanya sahabat? Sayyidina Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini punya kantong. Jadi Abu Hurairah termasuk sahabat yang miskin. Dari Yaman beliau ini. Dari kabilah Daus, datang ke Madinah masuk Islam, miskin, tidak punya apa, kadang serba kekurangan, dikasih oleh Nabi kantong ajaib kayak kantong Doraemon itu. Nah, kantong Doraemon, ya Bilal, ini kamu bawa kantong dari saya. Apapun hajat kamu ambil di kantong ini. Jadi Bilal itu apapun hajatnya ada aja di kantong itu karena berkah dari Rasulullah. Dia mau uang tinggal ambil, dia mau roti tinggal ambil, itu berkah dari Nabi. Maka termasuk yang bikin sedihnya Abu Hurairah itu ketika sebelum beliau wafat itu dua perkara. Pertama, wafatnya Rasulullah dan hilangnya kantong beliau ini. Karena apapun yang beliau hajatkan dengan berkahnya Rasulullah itu dapat, kayak Doraemon itu, mau apa saja ada di situ. Maka yang bikin beliau susah itu selama hidupnya dua saja. Wafatnya Rasulullah dan hilangnya kantong ajaib yang beliau miliki itu. Nah, kantong itu biasanya ditaruh biji-biji korma. Biji-biji korma ditaruh. Nanti kalau subuh itu diambil, ditumpah, diambil satu-satu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia sama Nabi, biar apa sih gawe? Aku zikir Rasulullah. Apa kamu gaduh? Ini biji korma, subhanallah. Lagu ndek mas arah kali ini masih subhanallah. Nambuh lepasnya malik temak. Maka Nabi lihat, Nabi enggak marah, Nabi senyum, berarti Nabi setuju. Jadi sunnah dia sunnah takdiriyah disetujui oleh Nabi, bukan bid'ah. Maka jangan mudah-mudah kita mengatakan oh bid'ah sesat ke neraka. Bahaya nanti pemahaman orang Islam itu jadi sempit dia. Kok berat sekali beragama Islam. Jadi orang akan tidak mau nanti dengan Islam itu mudah. Nabi itu senang yang mudah-mudah, enggak mau sakit berat umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terakhir lagi, insyaallah kita lanjutkan besok. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Ya. Salah dulu Ustaz. Mungkin pas pemakaman itu dua. Ada yang pemakaman. Kalau mau penuh memang pemakaman penuh ya enggak masalah.